yang kata Allah potongan ayat ini. Alima an sayakunu minkum mardo. Kata Allah, Allah sangat tahu bahwa akan ada di antara kalian yang alasannya itu sakit. Ya kan? Cobalah kalau kita sakit, ya kan? Jangankan sakit ya, lapar dikit gitu kan? Puasa kadang-kadang juga bisa jadi alasan orang untuk tidak semangat beribadah, bisa. Yang biasa tilawahnya, yang biasa kaji Al-Qur'annya semangat, satu hari bisa 1 juz, satu hari bisa setengah juz. Begitu masuk bulan suci Ramadan sibuk. Ya mohon maaf ya, kalau di Jepang ini kan yang mirip-mirip juga dengan Korea Selatan gitu kan, waktu malamnya pendek. Ya. Tahun lalu saya diberikan kesempatan safari Ramadan di Korea Selatan bagian Busan. Hampir setiap malam tuh lebih banyak tidak istirahatnya malam. Sasarannya pada sholat subuh. Setelah sholat subuh kita rata-rata mengukur tempat tidur, alias istirahatnya pagi. Dengan bangun-bangunnya sudah jam berapa siang gitu kan? Subhanallah. Jadi gimana? Pulang tarawih sudah jam 11, tilawah sebentar jam 12, ngobrol dengan kawan atau dia mungkin konsultasi sudah hampir jam 1, jam 2 udah periksa selesai. Ya kan? Kalau di Indonesia juga banyak sekarang juga yang nunggu jam malam, jam 2 gitu kan, jam 3 itu jam 11 malam, karena memang jadwal pertanding bola itu jam itu. Ya. Kemarin nggak tahu gitu kan, kemarin begitu. Ya. Nah, jadi kata Allah SWT, aliman saya pun minkum mardo, Allah tahu bahwa ada di antara kalian itu yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Yang kedua kata Allah, ada juga di antara kalian itu yang alasannya itu karena dia sibuk keliling dunia, ke sana kemari, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, pergi dari Jakarta ke Jepang, dari Jepang ke Korea dan seterusnya. Yabtaguna min fadlillah, mencari karunia Allah, alias mencari rezeki. Kemudian yang ketiga kata Allah, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan yang ketiga kata Allah, sebagian dari kalian ada yang sibuk karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sakit, sibuk bekerja, sibuk berdakwah, atau sibuk mensiarkan agama Allah, ya kan? Termasuk juga sibuk menjadi panitia ansitoh Ramadan juga bisa, ya kan? Ya, sibuk menjadi panitia kegiatan Ramadan bisa, itu kan jihad fisabilillah, ya kan? Sibuk karena kuliah, sibuk karena pekerjaan, sibuk karena keluarga. Apa kata Allah SWT dalam ujung ayat ini tadi? Faqra'u ma tayassara minhu. Tetaplah Anda membaca Al-Quran itu apa yang sanggup untuk Anda baca. Ya. Yang biasanya kita rutin setelah sholat subuh beberapa halaman, karena kita dari mana kita tidak istirahat, baru buka 2 lembar, kita lihat 2 halaman, belum bergerak ke halaman berikutnya, giliran Al-Quran yang melihat kita, alias kita yang tertidur. Karena kita tidak berhenti. Tapi kata Allah, kata Allah, sakit, sibuk bekerja, berjihad di jalan Allah tidak jadi alasan kita tidak membaca Al-Quran. Subhanallah. Faqra'u ma tayassaru minhu, baca. Ya, kalau kita lihat tadi sampai ke bapak kiai kita, bagaimana Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu itu, ya kan? Rasul itu kan gemeteran, ya kan? Bayangkan. Ya, Rasul sendirian di dalam gua, ya kan? Kalau kita ditanya hari ini sanggup nggak sendirian di dalam gua, di atas gunung sendirian lagi kan? Didatangi oleh seseorang, ya jangankan didatangi oleh orang, gitu kan? Kita lewat di tempat yang gelap saja, ada kucing lewat tapi belum kelihatan, udah something gitu kan? Terasa. Ini Rasul berada di Gua Hira, turun malaikat Jibril lalu mendekat. Bayangkan, ya, di dekatnya Rasulullah, Iqra, ya, Rasul ini keringat itu.
Kalau tadi kita keringetan karena memang ya perjuangannya panjang tadi kan pada sholat maghrib tadi, ya kan? Subhanallah. Nah, kata Rasulullah mana di Bukhari sampai diulang-ulang oleh Rasulullah. Saya nggak bisa baca. Kata Jibril, ikro. Ya kan? Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari sebab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT bukan untuk hiasan di rumah kita, bukan jadi hantaran dalam bab perkawinan ataupun pelanggaran kita, tetapi Al-Quran adalah dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan sekali lagi, Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Ramadan adalah bulan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini, interaksi kita dengan Allah SWT semakin dekat. Takarrub kita dengan Allah SWT semakin dekat dengan berbagai macam upaya. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salah satu ciri Muslim yang baik itu adalah seorang Muslim yang baik itu tidak pernah menganggap kecil, sekecil apapun ibadah. Tidak pernah menganggap kecil apapun bentuk ibadat walaupun di mata manusia kecil. Sebab besar kecilnya ibadah itu tadi dikatakan oleh Kiai kita. Sebab besar kecilnya ibadah itu bukan karena kuantitasnya, bukan karena ukurannya. Yang membuat besar dan kecil itu adalah tergantung dengan niat kita. Kata para ulama, kam min amalin saghirin tukabbiruhan niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruha an-niyah. Betapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang kecil dia menjadi besar karena niatnya besar, dan betapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang kecil yang besar dia menjadi kecil karena niatnya kecil. Ya. Jadi kembali kepada niat kita masing-masing, dan ini Allah Subhanahu wa taala menggulirkan di depan kita, menghamparkan sebuah hamparan besar di depan kita, hamparan yang bernama bulan suci Ramadan yang kita awali dari hari ini atau hari kemarin. Masih ada sekian puluh hari ke depan. Mudah-mudahan sekian puluh hari ke depan ini menjadi hari-hari yang istimewa buat kita semuanya, sehingga Ramadan ini betul-betul akan menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah SWT dan orang-orang yang dekat dengan sesama saudara muslim kita dan seluruh umat manusia, sebab Islam ini diutus oleh Allah SWT sebagai rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz Hafizahumullah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan tausiah pada malam hari ini sebagai mukadimah. Nanti kita lanjutkan di lain kesempatan, mungkin ada sedikit pertanyaan atau diskusi yang bisa dilakukan. Aku lupa hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Ustaz Malaysia. Sedikit menyimpulkan bahwa mari kita mempersiapkan dua hal yang untuk kita bawa pada hari kiamat, yaitu pertama banyak berpuasa di siang hari dan banyak sholat malam di malam hari, di mana kedua hal itu dikumpulkan di dalam bulan Ramadan ini. Langsung saja kami buka untuk bagi ada para hadirin yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kalau tidak ada, sedikit pertanyaan dari saya sendiri. Kita kan dalam dua hal ini, salah satunya berpuasa di siang hari dan banyak sholat malam. Mungkin ada beberapa tambahan gimana kita bisa memaksimalkan puasa kita. Terima kasih banyak atas pertanyaan saudara moderator. Pertama, ya puasa di siang hari ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa ini kan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh Allah, bukan hanya sekadar ingin menjadikan kita orang yang lapar dan haus di siang hari kan itu. Kalau hanya sekadar ingin lapar dan haus di siang hari kan banyak caranya. Tetapi yang diinginkan oleh Allah dari haus
dan lapar di siang hari itu kan supaya ketika kita berada di malam harinya, suasana lapar di siang hari itu juga masih terasa gitu kan. Paham maksud saya? Maksud saya begini, orang yang biasanya dalam keadaan lapar, haus, ya kan, cobalah orang kalau lapar, jangan kan kita orang dewasa ya, anak-anak gitu kan, kalau dia lapar, haus kan biasanya nyebut ya kan, aduh Allah lapar, haus gitu kan. Ya saya kan mengatakan kita orang dewasa seperti itu, tidak. Artinya orang yang puasa di siang hari Ramadan itu, seluruh anggota tubuhnya itu sedang dalam keadaan beribadah, baik yang zahir maupun yang baik lahiriah maupun batiniah. Lidahnya zikir, ya kan, matanya juga melihat sesuatu yang dia kalau dia melihat tidak membahayakan puasanya, ucapannya juga seperti itu, langkahnya juga diawasi. Yang mengontrol itu semua adalah ibadah puasanya, ya kan? Tentu spiritnya adalah Allah tentunya. Nah, suasana keimanan yang meningkat di siang hari karena ada puasa ini, Bapak dan Ibu yang bermacam Allah. Nah, inilah salah satu tujuan dari ibadah puasa itu, dan supaya ketika kita berada di malam hari atau setelah kita menyelesaikan puasa itu, suasana rohiyah, suasana kebatinan di siang hari itu bisa kita aplikasikan di, ya kan, di malam sampai sahur itu. Ya kan? Atau kalau kita ingin lebarkan lagi, suasana kebatinan kita di bulan suci Ramadan ini, bagaimana satu bulan di bulan suci Ramadan ini bisa menjadi guru kita selama 1 bulan, lalu kemudian bisa kita amalkan ilmunya di 11 bulan ke depan. Ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang yang menghayati puasanya secara setiap hari dia menghayati puasanya itu, ya kan, begitu terdengar suara azan atau sebelum azan berkumandang, itu suasana itu makin sakit, makin haus, makin larut. Kenapa? Sebab dia tahu detik-detik akhir sebelum berbuka itu adalah saat-saat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya ibu-ibu, detik-detik akhir sebelum buka, ibu sibuk nggak? Sibuk nggak, Bu? Ya kan? Sibuknya apa? Iya kan? Sampai aroma gedung kita ini langsung berubah, gitu kan? Ujian kita makin berat, insya Allah pahala kita tadi makin gede, iya kan? Sibuk. Nah, orang yang memahami, memaknai secara mendalam makna puasa itu terbawa suasana itu. Detik-detik akhir dia berpisah dengan saat-saat dia berpuasa itu makin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu dia berbuka, dia merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah, ada 2 nikmat bagi orang yang berpuasa, ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah pada saat dia berbuka, dan yang kedua pada saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang memahami hakikat puasa di siang hari, maksimal puasanya di siang hari, nanti setelah dia berbuka kelihatan, ya kan? Jangan pakai konsep orang Lampung, dulu di kampung saya. Begitu sudah beduk azan maghrib, itu mazhabnya adalah perang puputan, ya kan? Begitu sudah terdengar suara azan maghrib, ya kayak perang habis-habisan betul. Gua bangun kalau tidak selesai. Sholat maghribnya diakhirkan. Ya akhirnya apa? Begitu imam naik menjadi imam berdiri untuk sholat tarawih, respon jamaah kadang-kadang juga perlu ditafsir, ya kan? Begitu imamnya baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Bacaan apa ini? Makmumnya gelisah. Apa ini? Ya kan? Panjang itu, padahal maksud imam ini juga pendek, 5 ayat ini selesai gitu kan? Tapi karena dia sudah lihat amma yatasaalun, biasanya Quran a'udzu birabbinas, gelisah, dikasih sinyal dari belakang gitu kan? Bukan karena mesin batuk. Kalau batuk sekarang mungkin tak perlu ditafsirkan lah. Tapi kalau batuknya dari pojok batuk, sana juga batuk, depan belakang juga batuk,
Iya, ini multi tafsir ini. Ya kan? Ya. Di kampung saya dulu juga ada, ya kan? Kalau orang salat tarawih ya, walaupun nggak semuanya ada, malam kalau di sini nanti ada salawat juga kan, ya kan? Di kampung itu ada, ya kan? Mohon maaf saya asalnya dari Lampung, sukunya juga Lampung, jadi orang-orang ya namanya mereka itu orang kampung ya, sesuai dengan apa yang dia lakukan sesuai dengan pendidikan yang dia dapatkan, ya. Ketika ya salat tarawih di antara ya salah-salah di jeda-jeda rakaat kan ada salawatnya kan, ya. Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan. Ya kalau kita yang berpendidikan kita paham agama jawabnya benar gitu kan. Allahumma sholli alaihi gitu kan. Jawab sama jamaah. Nah, ada juga jamaah yang kadang-kadang karena tidak paham atau mungkin Allah ya. Kalau kami dulu kampung itu ada Allahumma sholli ala Muhammad. Dia pakai bahasa Lampung, assalamualaikum katanya. Ya kan setelah itu maksudnya yang nama orang soleh gitu kan, malah itu pinggir, soleh pinggir gitu kan. Nah ada presiden juga, mohon maaf, bukan saya nyindir suku tertentu enggak. Ya saya orang Lampung, istri saya orang Jawa. Ada juga gitu kan. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, kalau misalnya maleh, gitu kan. Ya kan lapar lagi. Ya kan ngelih maleh itu lapar lagi dari belakang. Ya kan karena tadi bukannya sedikit. Nah ini artinya Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, pemaknaan puasa di siang hari tadi tidak bisa memberikan dampak, tidak bisa merubah sikap perilaku dia setelah dia berbuka. Maka orang yang tidak bisa memaknai makna puasa tadi, yang dia paham puasa adalah lapar dan haus, begitu dia dapat air dan dapat makanan, itu tadi mazhabnya perang pututan, habis-habisan. Sebab yang dia maknai puasa itu adalah menahan makan dan minum. Begitu sudah boleh makan dan minum, ya kan unlimited, kan bebas kuota, ya kan bebas kuota, sak kuota itu kan seperti itu. Nah ini, tapi kalau orang yang paham tidak begitu. Begitu dia buka dia ingat kalau banyak-banyak nanti tarawihnya aturan, ya kan sempoyongan, ya kan seperti itu. Nanti kalau banyak-banyak nanti selesai tarawih langsung tertidur, nggak bisa tilawah dan seterusnya. Nah inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita memaksimalkan puasa Ramadan kita dan bagaimana cara kita memaksimalkan malam-malam hari kita di bulan suci Ramadan. Ya memang harus kita buat schedule-nya, harus kita buat aturan mainnya, ya kan? Formasi yang tepat gitu, apa 4-4-3 atau 4-3-4 gitu, wallahu a'lam gitu seperti apa. Harus ada, harus kita buat rancang. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang targetan Ramadannya itu hatamnya sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang lebih dari itu. Kalau ini tidak kita rancang, Ramadan selesai juga. Ya, apalagi kita di luar negeri ini kesibukannya subhanallah, ya kan banyak mahasiswa. Ya juga ada yang profesional, kemudian ibu-ibu rumah tangga tadi sudah menyampaikan bahwa memang sibuk, ya kan? Tapi kalau tidak diprogram Bapak Ibu terutama, kalau tidak diniatkan, lewat Ramadan 1 bulan, lewat juga hatam sekalipun kita belum sempat. Ya insya Allah ya, Ramadan ini mudah-mudahan paling sedikit hatam sekali lah. Ya kan, walaupun hatam itu tidak jadi ukuran, tapi paling tidak, ya kan kita ikut gayanya Rasulullah SAW. Rasul berkata, ya hatam kalau Al-Quran paling lama 3 bulan, kalau bisa sebulan sekali, kalau bisa ya 2 kali sebulan, kalau bisa seminggu sekali, atau kalau bisa ada 3 hari sekali. Subhanallah, luar biasa. Oleh karena itu pada Ibu yang kata Allah tadi, kita maksimalkan, kita isi dengan ibadah yang kira-kira menurut kita mampu untuk kita lakukan, yang mulai jangan terpengaruh. Saya sering ditanya begini Bapak Ibu, kadang-kadang ada kita berpendapat bahwa kalau dia sudah sholat tarawih bersama imam ditutup dengan witir, nanti dia tidak boleh sholat lagi di rumah, jangan. Ya kan? Bagi Anda yang sudah witir bersama imam di masjid atau di musola, mau sholat lagi nanti di rumah silakan sholat lagi, tapi tidak perlu witir lagi. Sebab witir itu hanya sekali dalam 1 malam, tetapi setelah witir bukan berarti kita tidak boleh sholat lagi. Insya Allah penjelasan lebih detailnya akan bisa lanjut nanti di minggu yang akan datang.
Ya, seperti itu saja ya pertanyaan dari saudara moderator. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan kepada Ustaz. Karena sudah masuk waktunya Isya, akan kita lanjut dengan sholat Isya berjamaah dan sholat